Berdasarkan materi yang Ustaz sampaikan hari Ahad kemarin, Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 1 peti emas, bahkan sampai 2 peti emas. Yang ingin saya tanyakan, pada saat itu kemanakah penyaluran sedekah atau zakat pada zaman pemerintahan Nabi SAW di Madinah? Apakah hanya disalurkan pada masyarakat sekitar Madinah saja? Mengingat banyaknya sahabat Nabi yang bersedekah dan jumlahnya tidak sedikit. Setahu saya di sekitar Madinah pada saat itu, di sekitar Madinah. Dan memang saya sudah bahasakan waktu saya bahas tablik akbar itu, Abdurrahman bin Auf ya, sampai-sampai masyarakat Madinah merasa hartanya dia adalah harta mereka, karena hartanya sepertiganya dipakai untuk bayar utangnya mereka, sepertiganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiganya lagi untuk cadangan kalau mereka butuh sesuatu. Terus begitu Abdurrahman lakukan dengan sedekahnya yang sangat banyak, sampai di Madinah tidak ada lagi kesusahan pada saat dia masih hidup. Makanya waktu dia meninggal, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, telah pergi gunung. Dia ini luar biasa ini yang pergi ini, yang meninggal ini betul-betul yang tadinya memenuhi semua kebutuhan umat gitu. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak ya. Tidak hilang hak warisnya dia insya Allah. Karena ini memang kelalaian gitu kan, kelalaian. Ada bahasa sendiri ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Bagaimana hukumnya orang-orang yang membunuh dengan sihir dan perantara jin? Sama saja. Sama saja. Berarti dia membunuh kan? Dia membunuh di sini. Bagaimana hukumnya? Nanti kan kita bahas juga insya Allah di bab yang ketiga masalah sihir nanti. Bagaimana hukumnya apabila ada orang yang membunuh dengan ain? Apakah hukum kisos berlaku padanya? Tentu tidak. Karena ain tidak kelihatan. Kisos itu di penggal kepala berlaku pada saat memang kelihatan juga dengan fisik. Ya. Kalau ain itu kan dengan mata dia panas, hasut, kemudian orang jadi sakit gara-gara itu. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain, hasutnya seseorang. Tapi itu tidak ada kisosnya, karena tidak kelihatan dia memenggal atau dia menusuk orang kan gitu. Dia cuma dengan mata hasutnya, orang tidak tahu, maka tidak ada kisos bagi dia. Bagaimana hukumnya membunuh perampok yang sedang kabur karena gagal merampok? Contoh, seorang perampok ketika melakukan aksinya gagal lalu kabur, sementara orang yang dirampok mengejar dan berhasil membunuhnya. Tentu kalau orang sudah lari, gitu kan, lari dalam arti kata tidak ada sesuatu yang diambil, sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Mungkin ditangkap, mungkin ini ya iya, gitu kan. Tapi kalau dia belum melakukan, maka itu lebih baik tidak ada eksekusi baginya. Allahu a'lam. Gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi, waktu itu dia melakukan satu perbuatan dan hukumnya dirajam. Zina ya, dia sudah menikah, dirajam. Waktu sementara dirajam, dia sempat kesakitan dan dia lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukul kepalanya, akhirnya mati. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia lari? Mudah-mudahan dia taubat dan akhirnya Allah menerima taubatnya. Kata sebagian ulama, keluar sebuah hukum di sini. Kalau sebelum atau sementara eksekusi terjadi dan dia mau taubat, maka itu diberikan. Atau sebelum dia melakukan kejahatannya lalu dia sempat lari, dalam arti kata sudah ada efek jerah, maka sebaiknya dibiarkan. Atau kalau bisa ditangkap, ditangkap. Walaupun ada pendapat ya, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada pendapat ulama mengatakan kalau jelas-jelas dia masuk rumah, dia menjahat, kemudian dia lari, kemudian dikejar dan terbunuh, maka itu berarti yang sedang dihukum, yang sedang membunuhnya tidak berdosa. Dia tidak berdosa, tapi sebagian tidak dia lakukan. Bolehkah melaksanakan kurban tetapi masih punya utang di bank? Mohon solusinya. Bolehkah kurban dengan menggunakan uang hutang atau pinjaman? Tentu saja boleh kalau kita masih punya utang. Bolehkah kita berkurban? Bolehkah kita akikah? Boleh. Asal pada saat tiba masa pembayaran utang kita bisa membayarnya. Misal antum masih punya KPR. KPR ini harus dibayar 10 juta lagi. Setiap bulan 1 juta. Tiba bulan pada saat kita mau bayar 1 juta itu, bertemu antara membayar utang yang 1 juta dengan membeli hewan kurban. Yang didahulukan bayar utang. Tapi kalau bukan di waktu itu atau antum sudah bayar utang, ternyata bayar utang KPR tadi sudah dibayar 1 juta, utang masih 9 juta, tapi bulan depan sekarang masih ada uang lebih untuk kurban, ya berkurban. Karena dianggap antum bulan itu sudah lunas utangnya untuk bulan itu, bulan depan ya urusan bulan depan gitu. Jadi tetap menjalankan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, besar tulisannya. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat.
Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah, pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut, dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta, yang perempuan sudah boleh minta cerai. Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Karena pernah ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain, berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu sudah, dia sudah buat maksiat dosa besar, jangan tinggal sama dia. Kata dia, ya Rasulullah tapi saya mencintainya. Kata Nabi kalau gitu pertahankan, tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu maka harus ditahu, dia harus tanggung risiko itu. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid, namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian, ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi SAW. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian, karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, enggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah membukakan
hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah SWT. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir di majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin ya, masalah ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, hari Rabu depan insya Allah kita libur karena sudah malam Lebaran. Saya ada tugas khutbah Idul Adha di Bandung insya Allah. Dan kemudian setelah itu saya akan berangkat ke Makassar ngurus kurban. Dan saya mengajak juga teman-teman sekalian, kalau ada yang minat kurban dengan saya di yayasan bisa silahkan. Nanti tinggal kontak saya insya Allah, saya akan alokasikan sendiri. Dan umumnya saya sembelih sendiri hewan-hewan itu sebagai amanah dari jemaah pengajian saya, karena semuanya rata-rata memang ikut di situ. Dan itu insya Allah kita alokasikan di kota Makassar, di pesantren ayah saya sendiri. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari modal, karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh. Penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya. Saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan. Nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita, atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin? Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam, atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Apabila terjadi peperangan dua negara yang terjadi bukan karena sebab membela agama, bagaimana hukum tentara yang mati dibunuh dan yang membunuh? Tentu saja kalau dia muslim dan dia membela karena kebenaran ada di situ, dan yang benar adalah yang benar di mata Allah, maka dia mati syahid. Karena disepakati oleh para ulama, jihad itu dilakukan bisa ekspansi, bisa pertahanan, dan juga ada satu keadaan yang insidental. Pernah terjadi di zaman Abbasiyah, beberapa ulama dikumpulkan oleh khalifah karena terjadi peperangan antara musuh. Wilayah Cina cekcok dengan sebagian wilayah Rusia, peranglah mereka. Di perbatasan Abbasiyah, dua-duanya ngirim surat minta tolong dibantu. Maka khalifah kumpulin ulama, ini kita apain nih sekarang? Bagaimana nih? Kita bantu atau enggak? Umumnya ulama waktu itu mengatakan enggak usah, ikut-ikutan biarin aja. Mereka kafir kok, biarin aja mati sendiri. Tapi ada satu orang yang ditanya waktu itu, kalau tidak salah, waktu itu yang ditanya adalah salah satu dari ulama ya, saya ragu namanya, tapi lebih baik saya tidak sebutin. Salah satu dari ulama yang hadir di situ. Kemudian dia ditanya, bagaimana pendapat anda? Dia bilang, setahu saya Amir Mu'minin, jihad disyariatkan untuk membela kebenaran, dan anda pada saat sudah diminta tolongin walaupun orang kafir, anda tahu mana yang benar, salah satunya anda harus bantu yang membela yang benar itu menurut agama kita. Karena orang yang sedang terzalimi misalnya, kita tahu itu benar dalam agama kita, dan pasukan yang membela itu mati syahid walaupun dia sedang
ya membela orang-orang non muslim, seperti perang antara mereka karena kita sedang membela kebenaran di situ. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan puasa sunnah Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Sudah saya sebutkan, ini kan hari-hari di mana yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah, gitu kan? Dan sekarang kita tanggal 16 September ini masuk tanggal 2 Zulhijjah kalau kalender Indonesia, gitu kan? Karena kita lebaran tanggal 24. Inilah hari-hari emas yang sudah saya jelaskan. Hadis Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan dalamnya sunnah atau wajib lebih Allah cintai daripada yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat mengatakan, jihad ya Rasulullah di jalan Allah, apakah itu juga belum bisa mengalahkan amal wajib dan sunnah di 10 awal Zulhijjah? Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta dan jiwanya lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Maka sebagian ulama berijtihad mengatakan dianjurkan setiap muslim mengisi hari-harinya dengan ibadah. Di antaranya di siang hari dengan puasa, malam hari dengan sholat malam. Tentu ulama ada yang mengatakan tidak ada puasa 9 hari, gitu kan? Puasa cuma tanggal 9 saja. Ini pendapat ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh berpuasa 9 hari itu. Beranjak dari, dan ini dianggap puasa nafilah, puasa tambahan. Ada hadis Bukhari berbunyi, kalau Nabi SAW pernah pulang ke rumahnya lalu menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Dan hari itu bukan hari puasa ya, karena terbukti Nabi minta makanan. Tapi Aisyah bilang enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, ini puasa tambahan. Orang kalau tidak punya makanan terus dia mau niat puasa boleh. Namanya puasa nafilah. Nah karena 9 hari ini adalah hari yang lebih baik daripada jihad, dan ada hadis tadi Nabi pernah berpuasa nafilah, maka dianjurkan puasa semaksimal mungkin. Karena puasa adalah ibadah yang besar pahalanya gitu ya. Bila tidak potong kuku dan rambut pada tanggal 1 dan sampai 9 akan mendapatkan pahala seperti orang yang berihram. Apakah berlaku pada orang yang ingin berkurban saja Ustaz? Tentu tidak bisa dikatakan pahala seperti orang berihram. Enggak ada dalil masalah itu ya. Itu ijtihad ulama saja. Jadi enggak ada dalil yang mengatakan orang kalau tidak potong kuku atau tidak potong rambut di 10 awal Zulhijjah sampai dia berkurban itu adalah ya larangan dari Nabi. Kalau seseorang akan berkurban, janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkurban, dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti, sampai dia berkurban. Sunnah, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, bukan wajib ya. Ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat ya sudah dipotong kalau darurat, tapi lebih afdal untuk tidak. Sebagian ulama berijtihad, bukan hadis ya, mengatakan karena orang yang mau berkurban seakan-akan dia berihram. Orang berihram tidak boleh potong kuku, tapi itu ijtihad bukan hadis. Jadi apakah dia seperti berihram atau tidak, intinya Nabi melarang untuk memotong kuku. Kita jalankan sunnah Nabi itu. Apa saja sunnah-sunnah dilakukan sebelum melakukan sholat Idul Adha? Apakah sama seperti Idul Fitri? Sunnahnya untuk tidak makan. Sunnahnya untuk tidak makan. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Tapi makan hanya sebagai syarat ya. Artinya karena sunnah Nabi mungkin makan sebuah kue, ya mungkin sedikit makanan, jangan makan yang besar gitu kan. Jadi makan syarat saja karena Nabi sunnahnya makan, dan Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri untuk membuktikan kepada para sahabat kalau puasa sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau menunda makannya sampai selesai sholat Idul Adha karena memang habis Idul Adha itu hari makan selama 4 hari. Dan ini keliru kalau ada yang mengatakan oh berarti Idul Adha kita disuruh puasa subuh sampai sholat Idul Adha. Ini bukan puasa. Karena puasa itu haram dilakukan di Id, ya. Di Lebaran tidak boleh puasa, haram. Dan yang dilarang di sini hanya makanan, minuman, hubungan suami istri boleh. Itu pun makan juga kalau lapar boleh. Ini kan sunnah ya, dianjurin gitu. Seperti itu. Habib itu apa Ustaz? Dan apa hubungannya dengan Habib di Indonesia? Kok banyak sekali pengikutnya? Kan sudah saya jelaskan dulu. Mereka mengatakan dirinya turunan Nabi SAW. Dan kalau saya pribadi ditanya apakah benar mereka turunan Nabi, saya mengatakan iya. Kalau saya pribadi, karena saya tahu beberapa teman-teman saya memang yang menelusuri jalur nasab mereka dan mereka keturunan Nabi memang ada, gitu kan? Itu benar. Tapi apakah mereka semuanya benar? Ya ini tinggal dilihat secara individu, gitu kan? Secara individu. Kalau yang mengikuti sunnah Nabi SAW berarti benar. Mengikuti kakek-kakek mereka ya benar, tapi kalau mereka menjadi pentolan-pentolan justru seperti yang mengikuti Syiah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Quran kurang, ya ini tidak ada hubungannya dengan
jalur keturunannya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, wahai Fatimah, lakukanlah kebaikan-kebaikan karena saya tidak bisa menolong kau di sisi Allah. Sampai bahkan Nabi SAW memanggil Bani Hashim, sukunya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Wahai Abbas, pamannya, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Patuhlah pada Allah karena saya tidak bisa bantu kalian apapun. Kalau kalian memang melakukan kemaksiatan akan dihukum sama Allah. Tapi kalau kalian baik maka dapat syafaatku. Gitu kan? Seperti itu. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Di kampung daerah saya di Gunung Kidul banyak sekali kasus bunuh diri dengan gantung diri. Kira-kira 3 hari yang lalu terjadi di tangga saya bunuh diri dengan gantung diri di dapur. Dan yang saya tanyakan pengurusan jenazahnya ya Ustaz, terutama bolehkah kita mensolatkannya? Kalau ulama nggak boleh mensolatinya. Kalau ulama dianjurkan untuk tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang masih punya utang. Karena memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ini yang panjang-panjang saya nggak jawab dulu ya. Masya Allah ini panjang semua. Jadi para ulama tidak sholat, tapi umumnya muslimin boleh mengerjakan jenazahnya, memakamkannya, dan semoga saja Allah ampuni selama tidak berbuat syirik. Memang dosa besar ya, bunuh diri itu dosa besar, tapi tetap disolatin, diurus jenazahnya. Bagaimana dosa membunuh hewan cecak? Di rumah banyak cecak, membuang kotoran di lantai. Membunuh cecak pahala. Ini bagus pertanyaannya. Saya tadi lupa jelaskan. Jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala. Di antaranya cecak itu, hadis Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan membunuh cecak mendapatkan 100 pahala. Makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak. Dan ulama membahas khusus masalah itu. Orang yang membunuh cecak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala. Orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa, ya dapat pahala sekian gitu kan. Kalau ditanya kenapa, ya itu hikmah dari Allah SWT. Kita tidak perlu tahu kenapanya gitu kan. Karena memang Allah SWT memerintahkan seperti itu. Ya, kita jalankan. Kalau kita temukan nanti hikmahnya, ya Allahu a'lam. Walaupun ada yang mengatakan kan cecak ada manfaatnya Ustaz, makan nyamuk, ya itu lain. Kita tidak bahas masalah itu, tapi karena adanya perintah agama. Kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, karena ada perintahnya, bukan karena batunya, gitu kan? Nabi Khidir membunuh anak yang sedang dia temuin di jalan bukan karena dia benci anak itu, tapi karena perintah Allah dari situ. Lain. Kita masuk di kancah peperangan membunuh orang kafir bukan karena orang kafirnya, tapi karena perintahnya. Kita disuruh mendakwai seseorang dan kita disuruh membenci keyakinannya, bukan individunya, bukan fisiknya. Maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa tidak makan ya memang kena perintah Allah, walaupun bukan karena kita benci makanan itu. Jadi difahamin ya. Amalan apa yang dicontohkan Nabi SAW 10 pertama Zulhijjah? Ini sudah saya jelaskan tadi. Saya mau tanya, apabila kita tidak sempat sholat sunnah qobliyah di masjid, lalu saya kerjakan setelah sholat wajib di rumah, hukumnya gimana Ustaz? Boleh saja, asal bukan setelah, sebenarnya boleh ya, hukumnya secara global boleh. Kalau anda sudah sering melakukan amal-amal sunnah ini, misalnya sholat qobliyah rutin dikerjakan, qobliyah duhur, ya, qobliyah asar, kemudian apalah ya qobliyah subuh yang dikenal dengan sunnatul fajr, itu kalau sudah rutin dikerjakan, kemudian satu waktu kita masuk masjid sudah iqamah, maka di sini ulama sepakat mengatakan bolehnya dia kerjakan setelah sholat wajib tersebut, walaupun itu waktu dilarang. Karena ada riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat asar beliau sempat berdiri kemudian sholat sunnah, lalu sahabat semua duduk, gak ada yang ikut. Setelah itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Ada perubahan dalam masalah sholat? Selama ini anda mengingatkan kami tidak ada ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini sholat ba'diyah duhur saya, yang saya tadi lupa karena tersibukkan oleh satu kaum yang datang memiliki hajat dengan saya, maka sekarang saya kerjakan.
Sama dengan hadis Nabi yang berbunyi, kalau seseorang lupa sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Saat ini saya sedang memulai bisnis herbal untuk nutrisi otak. Mohon doanya Ustaz, semoga herbal ini bermanfaat untuk kesembuhan bagi yang mengkonsumsinya. Insya Allah, mudah-mudahan fokus kepada bahan-bahan halal, ikhlaskan niat dengan modal halal, insya Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan anda dan semua muslimin yang sedang berusaha diberikan berkah. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja Ustaz? Apakah dosa-dosa kemunafikannya bisa terhapuskan dengan taubat? Nabi sudah sebutin kan, kalau dia berkata dia dusta, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Nah, dia selalu menggunakan cara-cara curang, cara-cara metode yang haram dalam agama. Maka itu ciri-ciri orang munafik. Jangan terpengaruh dengan namanya, karena pimpinan orang munafik di Madinah namanya Abdullah, gitu kan? Jadi kalau sekarang muncul di TV namanya Muhammad, Yusuf, Ahmad, kemudian benci Islam, itu biasa. Saya sih nggak kaget, gitu kan? Ya. Jika seseorang meninggal di hari Jumat, apakah bebas dari siksa kubur? Iya. Jawabannya iya. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu. Ini teman-teman yang minum, maaf, tadi ada saya lihat yang minum dengan tangan kiri ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Anda dianjurkan minum dan makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi SAW, janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Saya pernah hadir di majelis ilmunya Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama yang luar biasa. Setiap habis sholat tarawih kalau Ramadan waktu beliau masih hidup, itu beliau di lantai 2 Masjid Haram selalu duduk buat halaqah. Dan yang beliau bahas ayat yang tadi dibaca oleh imam. Jadi 30 hari Ramadan itu 30 juz tamat Al-Quran tafsirnya. Luar biasa gitu. Dan beliau selalu sebutkan ilmu-ilmu. Nah, satu waktu saya pas hadir, saya tidak tiap hari tentunya hadir, pada saat itu sempat saya hadir beberapa kali alhamdulillah. Begitu beliau hadir, beliau bilang, saya kemarin sebutkan syair, siapa yang bisa sebutin? Ada satu orang angkat tangan, saya syekh, angkat tangan pakai tangan kiri. Kata syekhnya, karena kau angkat tangan kiri, saya enggak kasih kamu kesempatan menjawab. Mestinya juga kan sunnah Nabi tangan kanan. Lalu ada anak kecil yang pakai tangan kanan lalu dikasih kesempatan menjawab. Jadi sampai pada tingkat itu para ulama mendidik kita untuk membiasakan menerapkan sunnah Nabi SAW. Jangan biarkan makanan dan minuman untuk syaitan. Karena kalau kita dengan tangan kiri atau lupa baca bismillah itu diambil oleh dia, oleh syaitan itu. Jangan dikasih, itu musuh kita. Mengenai sunnah dalam berkurban, apakah Rasulullah meniatkan atau membeli hewan kurban untuk setiap istri-istrinya dan anak-anaknya? Ini enggak ada riwayat khusus menjelaskan masalah itu. Tapi Nabi SAW tadi saya bilang pernah mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Setahu saya ulama fikih mengatakan lebih afdal difahamin bahwasanya kurban itu ibadah individual. Jadi kalau misalnya suami punya uang, istri juga punya uang, masing-masing punya tabungan, sampai pada Idul Adha dan mereka cukup membeli hewan kurban, maka dua-duanya wajib mengerjakannya. Jadi secara individu, jangan karena suami sudah kerjakan istrinya menganggap gugur, itu nggak boleh. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qaddar Allah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua anak menginginkan anak menikah dengan gadis, dan anak sendiri juga lebih srek dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran, dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah, dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dosa apa saja yang seorang muslim terancam kekal di neraka? Tolong dijelaskan. Jadi mati dalam keadaan kafir, syirik, munafik, ya. Kemudian membunuh seorang muslim, ya, secara sengaja tadi orang mukmin, itu yang disebutkan murtad dari agama. Selain daripada itu Allah alam yang saya tahu tidak ada yang kekal di neraka. Tidak ada, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir ini nanti pertemuan akan datang. Nanti bab yang ketiga insya Allah masalah sihir. Nanti baru bertanya masalah sihir. Minggu kemarin Anda bertanya, cuma Anda rasa belum mengena di intisari pertanyaan. Jadi saya jelaskan dari pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan istilah sunnah Rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghapusan istilah. Ini kan sudah dijelasin. Yang dimaksud pertanyaan di sini bukan amalannya Ustaz, tapi kata
kata secara etimologisnya, bahasa, seolah-olah kata sunnah rasul itu hanya diidentikan dengan hubungan suami istri, padahal sunnah rasul ini kan banyak, ada memanjangkan jenggot, tidak isbal. Apakah orang yang mengatakan istilah kata sunnah rasul tersebut sebaiknya kata tersebut tidak digunakan? Sebenarnya hadis ini sudah saya katakan, saya pribadi nggak menemukan hadis itu. Saya nggak menemukan hadis itu masalah orang berhubungan biologis di malam Jumat, tapi yang ada hari Jumat. Kalau masalah memang orang mau menjalankan hubungan suami istri di hari Jumat dan malam Jumat itu sudah dianggap hari Jumat, maka boleh dia mengatakan, oh ini karena sunnah Rasul, boleh, nggak ada masalah. Kalau masalah dikatakan identik sunnah Rasul dengan biologis, ya memang benar, karena itu kan memang sedang menjalankan sunnah Rasul. Tapi bukan berarti menutup perilaku-perilaku yang lain. Sholat sunnah juga benar, memelihara jenggot juga benar, semua yang kita lakukan adalah sunnah Rasul. Sama halnya kalau orang bilang pelihara jenggot itu sunnah Rasul, benar, sebagaimana dia katakan hubungan biologis dari Jumat sunnah Rasul, karena memang itu semua ada hadisnya kan, berarti memang sunnah Rasul, tidak ada sesuatu yang salah di situ.